Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempelajari agama-agama atau mempelajari ilmu agama. Sebelum kita belajar bersama dan kesempatan untuk mempelajari agama-agama atau mempelajari ilmu agama. Sebelum kita belajar bersama, maka jangan lupa diperhatikan adab-adab sebelum belajar. 1. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berwudu terlebih dahulu, kemudian duduk yang rapi, dan tidak lupa kita membaca doa sebelum belajar. Setelah adab-adab itu sudah diamalkan, mari kita memulai pelajaran fikih kesempatan pada hari ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mempelajari tentang sholat Id, tata cara sholat Id, sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika hari raya, dan bertakbir, dan lain sebagainya. Langsung saja, sholat Id yaitu salah satu sholat yang diperintahkan kepada kita selaku umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Id adalah sholat hari raya dalam Islam. Dalam setahun, kaum muslimin memiliki 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri. Kapan waktunya, Ustaz? Ini waktunya adalah di tanggal 1 bulan Syawal, atau setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal. Nah, 1 Syawalnya itu adalah hari raya untuk umat Islam dan disebut dengan Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha. Kapan waktunya? Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kita sudah melaksanakan baru saja kemarin, yaitu tentang Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Setelah sholat Id, maka menyembelih hewan kurban. Itulah Idul Adha. Yang pertama Idul Fitri, dan yang kedua adalah Idul Adha. Kemudian kita masuk ke hukum sholat Id. Di antara amalan ibadah yang terpenting di hari raya adalah sholat Id. Apa hukumnya? Sholat Id hukumnya wajib berdasarkan firman Allah.
Mungkin soleh soleha sudah menghafal atau sudah hafal ayat ini. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan yang dimaksud dengan fasolli, maka laksanakanlah sholat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbika Tuhanmu. Yang dimaksud di sini adalah sholat Id, wanhar, dan berkorbanlah, yaitu berkorban di hari raya Idul Adha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'il amr di salah satu ayatnya, maka menunjukkan hukum suatu ibadah tersebut adalah wajib. Soleh solehah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan sholat Id. Sholat Id awal waktunya itu adalah ketika matahari telah meninggi kira-kira 1 tombak, atau waktunya itu kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari. Jadi matahari setelah terbit kira-kira 15 menit setelahnya itu, atau kira-kira matahari muncul meninggi kira-kira 1 tombak, maka itu awal waktu pelaksanaan sholat Id. Dan sholat Id bisa dimulai. Kemudian akhir waktunya yaitu adalah sampai waktu zawal, sebelum matahari tergelincir, kira-kira 10 menit sebelum waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu waktu zawal, matahari berdiri pas di atas kita. Jadi pas matahari itu di atas kita tidak mempunyai bayang-bayang. Nah, akhir waktu sholat Id adalah sampai waktu zawal, sebelum matahari tergelincir, sampai matahari condong. Itulah akhir waktu sholat Id. Kemudian sholat solehah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke bab tata cara sholat Id. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat, yaitu imam membaca bacaannya dengan keras, sama seperti sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat subuh. Nah, di waktu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh tersebut, imam mengeraskan bacaannya sehingga para jamaahnya mendengar bacaan imam. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, iftitah. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Dan yang ketiga adalah bertakbir 7 kali dalam keadaan berdiri dengan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian bertakbir lagi sebanyak 7 kali dengan mengangkat kedua tangannya setiap takbir. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Allahu Akbar, mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat adalah membaca doa isti'adah, basmalah, surat Al-Fatihah, dan surat yang lainnya. Nah,
Akan tetapi yang lebih utama adalah membaca surat Al-Alaq pada rakaat yang pertama. Setelah imam membaca surat Al-Fatihah, maka surat yang lainnya tersebut disunahkan membaca surat Al-Alaq. Kemudian yang kelima, menyempurnakan rakaat pertama sebagaimana salat yang lainnya. Jadi setelah bertakbir 7 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya yang disunahkan surat Al-Alaq, kemudian rukuk sujud tersebut sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua dengan bertakbir seperti pada sholat yang lainnya. Setelah rakaat pertama selesai, berdiri untuk melakukan rakaat kedua dengan takbir intikal. Allahu Akbar, masuk ke rakaat kedua. Kemudian ini yang ketujuh, bertakbir 5 kali dalam keadaan berdiri dengan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Jadi untuk rakaat yang kedua ini adalah bertakbir sebanyak 5 kali. Takbirnya sama seperti rakaat pertama. Setiap takbir mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedelapan yaitu membaca basmalah, surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Akan tetapi lebih utama atau lebih disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Setelah imam membaca surat Al-Fatihah di rakaat kedua, kemudian yang lebih baik, lebih utama dan lebih afdol adalah membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan yang terakhir, menyempurnakan sholat seperti yang lainnya. Itulah tata cara sholat Id. Kemudian kita masuk ke khutbah Id. Setelah imam selesai, maksudnya setelah sholat Id selesai, imam menyampaikan khutbah. Kita setelah selesai sholat Id, imam berdiri menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya ini, imam memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua yang diharamkan, meninggalkan perbuatan zalim, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang lainnya. Adapun pada salat Idul Adha, khatib bisa menyampaikan penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Khatib menjelaskan apa hukumnya menyembelih hewan kurban atau sejarah kisah Nabi Ismail dan yang lain sebagainya. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sunah-sunah salat Id. Di antaranya yaitu yang pertama, hendaklah melakukan salat Id di tanah lapang yang luas. Jadi kita melaksanakan salat Id di lapangan atau bisa di jalan besar atau di emperan-emperan yang luas yang bisa menampung banyak jamaah untuk sholat Id. Adapun apabila ada uzur atau ada alasan seperti hujan, maka dilakukan di masjid. Atau seperti kita tidak boleh berkerumun, dengan kita membatasi jamaahnya, maka bisa dilakukan di masjid. Kemudian yang kedua,
Kemudian yang kedua adalah berangkat pagi-pagi menuju sholat Id. Ini persiapan kita untuk menuju tanah lapang melaksanakan sholat Id. Kita disunahkan untuk berangkat pagi-pagi. Kemudian yang ketiga yaitu berangkat menuju lapangan dengan berjalan kaki apabila mudah dan tidak memberatkan. Jadi dari rumah menuju lapangan atau menuju tanah lapang yang luas tadi atau tempat sholat Id, kita disunahkan untuk berjalan kaki apabila mudah dan tidak memberatkan kita. Kemudian yang keempat adalah berangkat dan pulang dengan jalan-jalan yang berbeda. Maksudnya apabila kita berangkat menuju tanah lapang atau tempat sholat Id tadi, maka pulangnya kita melewati jalan yang berbeda. Semisal kita berangkat di jalan A, berangkat sholat Id di jalan A, maka pulangnya kita melewati jalan yang B. Itulah sunnah sholat Id. Kemudian yang kelima adalah disunahkan makan beberapa butir kurma sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan atau berangkat menuju tanah lapang pada saat sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu beberapa butir kurma. Dan kurma yang dimakan atau yang disunahkan kurma atau 5 atau 7 dan seterusnya. Yang penting hitungannya atau jumlahnya itu ganjil. Kemudian yang keenam yaitu mandi. Membersihkan diri, memakai parfum, mengenakan pakaian yang paling bagus baik laki-laki. Jadi pakaian yang mana yang paling bagus itu kita pakai untuk melaksanakan sholat Id. Adapun untuk akhwat atau untuk perempuan, hendaklah mereka keluar tanpa menampakkan perhiasan. Jadi untuk perempuan disunahkan juga ikut keluar menuju tempat sholat Id. Akan tetapi tidak menampakkan perhiasannya. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke hukum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke hukum-hukum sholat Id. Yaitu yang pertama, tidak disyariatkan azan dan iqamah pada sholat Id. Jadi di dalam sholat Id tersebut tidak ada azan yang mengawali dan tidak ada iqamah untuk mendirikan para jamaahnya. Apabila kita ingin memulai melaksanakan sholat Id, cukup imam memberi instruksi bahwasanya sholat Id segera dimulai. Jadi tidak ada azan dan iqamah pada sholat Id. Kemudian yang kedua, tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id apabila dikerjakan di lapangan. Apabila tempat sholat Id tersebut di lapangan, di jalan, atau emperan-emperan yang luas, itu tidak ada sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Id. Namun apabila dilaksanakan di masjid, maka hendaklah sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk, sebelum kita memulai sholat Id, yaitu dengan 2 rakaat. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, maka ia mengganti dengan tata cara sholat Id beserta takbir tambahannya. Jadi semisal ada orang yang tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, maka sebagai gantinya yaitu dengan tata cara sholat Id serta takbir
tambahannya yang setelah atau yang telah kita bahas di awal tadi. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masuk ke takbir pada hari raya. Ini mungkin soleh-solehah sudah menghafalkannya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Itulah takbir pada hari raya. Kemudian takbir hari raya Idul Fitri dilakukan pada malam Id setelah matahari tenggelam, dan takbir masih terus berlanjut sampai sholat Id ditegakkan, yaitu apabila telah jelas bahwasanya sudah masuk tanggal 1 Syawal, matahari sudah tenggelam di barat, maka kita bisa melantunkan takbir takbir Idul Fitri. Kemudian sampai nanti sholat Idul Fitri ditegakkan. Kemudian takbir pada hari raya Idul Adha ini berbeda. Dilakukan semenjak malam hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan dilanjutkan hingga matahari tenggelam pada hari Tasyrik, yaitu pada hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Jadi ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kita bisa melantunkan takbir sampai nanti matahari tenggelam pada hari Tasyrik, yaitu pada hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Jadi bisa melantunkan takbir ini 13 hari, tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Yang lebih utama bagi laki-laki adalah mengeraskan takbir, bisa di masjid, bisa di pasar-pasar, bisa di sekolah, dan yang lain sebagainya. Adapun bagi akhwat, bagi wanita, maka tidak mengeraskannya. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang fikih ibadah, dan kita semoga bisa atau dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.